Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Melisa dengan NIM 2010417253, kelas A1 Manajemen semester 5 dengan mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian yang telah Bapak berikan. Untuk soal yang pertama, apakah Anda aktif menonton video Metopen di Instagram Bapak? Berapa video yang Anda tonton dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Jawab, saya aktif menonton video dari Instagram Bapak, yaitu ada 6 video. Untuk video pertama dengan pembicara Agus Ruwandi, topiknya menyusun teori pada bab 2. Penulisan karya ilmiah atau skripsi, cara membuat bab 2 atau yang biasa disebut dengan tinjauan pustaka, landasan teori atau kajian teori. Cara membuat bab 2 yang baik dan benar dapat dilakukan dengan cara bisa di copy paste tetapi dengan mencantumkan referensi dengan jelas dan dalam plagiasinya tidak boleh lebih dari 20%. Cara membuat bab 2 yang pertama harus membuat outline-nya dulu seperti daftar pustaka. Yang kedua memilih teori-teori yang dipilih bisa saja dari buku, jurnal, internet, regulasi, atau berita dari media online selama website-nya kredibel dengan sumber yang terpercaya. Yang ketiga mensubstitusikan ke dalam outline, contohnya manajemen pemasaran dibuat dalam bentuk sub yang terdiri dari pengertian, jenis-jenis, tujuan, dan teknik. Yang keempat, memilih teori yang telah kita cari atau ditentukan pendapat yang ditanya adalah pendapat kita sendiri, bukan orang lain. Dalam pembahasan bab 2 harus menunjukkan keterkaitan dari teori yang kita pelajari. Manfaat yang dapat ditambah yaitu menambah pengetahuan kita dalam membuat karya ilmiah pada bab 2, sehingga kita dapat memahami dan mengerti apa saja hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bab 2 dan mengetahui apa saja yang harus diperbaiki. Untuk video yang kedua yaitu dengan pembicara Dr. Khadijah Makarim MSI dengan topik cara menulis landasan teori. Isi pembahasannya yaitu landasan teori itu adalah dasar teori utama yang harus ditulis di dalam bab 2. Teori adalah konsep yang berhubungan satu sama lain yang berisi suatu pandangan tentang suatu fenomena. Konsep-konsep itu akan membantu kita memahami sebuah fenomena sosial. Teori itu adalah proses mengembangkan ide-ide untuk menjelaskan apa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Manfaatnya dari sebuah teori yaitu secara empiris adalah hasil pengujian ada hipotesis, lalu berdasarkan observasi ada berdasarkan eksperimen. Apakah pendapatan yang kualitatif dan kuantitatif itu adalah cara empiris yang sudah diuji, nanti akan dilahirkan sebagai suatu teori nalar dasar. Judulnya landasan, jadi yang ada di bab 2 biasanya dibuat adalah landasan teori, di mana dasar atau fondasi. Jadi teori yang betul-betul dibutuhkan untuk mengiris adalah penelitian. Jadi kalau misalkan contoh, kalau akan membahas semua motivasi berprestasi tidak langsung mengakibatkan berprestasi, tapi harus ada dalam teorinya tentang teori motivasi yang besarnya, lalu masukkan ke motivasi berprestasi, misalnya seperti itu. Landasan teori itu adalah merupakan pernyataan yang disusun secara terstruktur, gunanya adalah supaya kita melaksanakan penelitian secara sistematis jelas. Teori ini jangan sampai kita melaksanakan penelitian tidak berdasarkan teori yang kuat. Kenapa kita harus menulis teori di dalam rangkaian proses penelitian itu adalah fungsinya ada 3. Yang pertama, supaya penelitian itu fokus. Yang kedua, supaya penelitian kita sistematis, karena teori ini akan berguna nanti di dalam penyusunan alat ukur. Dan yang ketiga adalah untuk menentukan sumber data sekunder. Jadi, setelah data primer, kita butuhkan sekunder. Kembali ke teori tadi, sekarang sesuai dengan judulnya, cara bagaimana menulis landasan teori. Yang pertama harus menulis penentuan teori yang utama, kemudian bahas sedikit relevansi dengan penelitian, kenapa Frege itu yang diangkat kalau menemukan 2 atau 3 teori, baca mana yang paling cocok dan yang paling kuat untuk dijadikan landasan teori dalam penelitian. Jadi kalau kita lihat variabelnya apa, cari dulu, kemudian penelusuran landasan teori itu harus dirujuk dari sumber utama, bukan sumber yang kedua dan yang ketiga. Lanjut ke video yang ketiga yaitu dengan pembicara Martinus Arif. Topik yang dibicarakan bagaimana cara menentukan variabel dalam penelitian.
Isinya definisi variabel menurut para ahli. Yang pertama menurut Sugiono merupakan salah satu bentuk yang dibuat oleh seorang peneliti sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat ditentukan kesimpulannya. Menurut Edi Suryanto merupakan suatu objek yang memiliki nilai penting dalam sebuah riset. Adapun dijelaskan variabel yang pertama itu variabel bebas atau independen, di mana variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Variabel terikat atau dependent, di mana variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Ucapkan ada 3. Yang pertama, pengaruh status perkawinan terhadap kepercayaan diri seseorang di Kota Pontianak. Yang kedua, pengaruh usia pernikahan terhadap risiko perceraian di Kota Pontianak. Yang ketiga, pengaruh game online terhadap prestasi belajar di kelas 12 SMA di Kota Pontianak. Manfaat dari menonton video di mana kita menjadi tahu tentang berapa definisi variabel oleh beberapa ahli, dan kita sudah memahami tentang jenis variabel beserta contohnya, sehingga saya tahu cara menentukan penelitian. Untuk video yang keempat, dengan pembicara Dr. Khadijah Makarim MSI, topiknya mengenal variabel X dan Y. Isi dari video tersebut berupa pengertian dari variabel, yaitu sesuatu yang harus bisa diamati dan diukur. Variabelnya juga bisa disebut sebagai pengubahan atau juga sebagai objek yang bisa diubah nilainya. Dengan contoh, variabel X adalah variabel bebas, sedangkan variabel Y adalah variabel yang terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang independen, sedangkan variabel yang terikat adalah sebaliknya. Manfaat dari video tersebut adalah kita dapat memahami peletakan atau penempatan sebuah variabel yang tepat dengan baik sebagai variabel X maupun variabel Y. Kita dapat dengan teliti dan mudah memahami tata letak variabel X dan Y. Untuk video yang kelima, dengan pembicara Dr. Khadijah Makarim MSI, dengan isi atau topiknya yaitu adalah judul skripsi yang baik. Teman-teman sekalian, kalau topiknya judul skripsi yang baik itu seperti apa? Yang dimaksud dengan yang baik itu adalah yang memenuhi syarat-syarat ilmiah. Sebuah judul yang disebut baik itu adalah memenuhi syarat ilmiah. Jadi kalimatnya, tata bahasanya ini digunakan harus menunjukkan proses berpikir ilmiah dengan ciri-ciri yang harus ada pada judul skripsi. Yang pertama, ada masalah penelitiannya. Jadi pada judul itu harus muncul ada masalah apa. Jadi kalau menulis hubungan antara X dan Y, hubungan itu sebetulnya ada masalah tidak. Jangan hanya menulis judul kemudian sebetulnya itu tidak ada masalah, hanya pantas saja dan menarik untuk ditulis judul, tapi sebetulnya tidak bermasalah. Itu berarti judul bukan judul yang baik. Untuk judul yang baik menggunakan kata hubung ataupun kata pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lain memang mencerminkan adanya suatu masalah. Dari mana sumber masalah yang bisa dapat kita gali itu proses studi pendahuluan, bisa juga dengan observasi selama kuliah di program studinya, sambil mengobservasi apa sebetulnya yang terkait dengan permasalahan sehubungan dengan program studi yang kita tekuni. Yang kedua, sesuai dengan minat peneliti, minat mahasiswa, jangan menulis judul yang kamu tidak minati. Nanti mengerjakannya tidak senang. Jadi kalau kita lihat misalnya dari topik yang satu. Yang ketiga, judul penelitian harus relevan dengan program studi yang kamu tekuni. Jangan mengambil program studi yang lain. Yang keempat, ada variabel yang akan diukur. Jadi variabel yang akan diukur harus tercermin di judul. Kalau untuk skripsi, sebaiknya apa yang akan diukur muncul di judul. Jadi mana variabel X, mana variabel Y. Apakah variabel tunggal ataukah variabel ganda itu harus muncul di dalam judul. Yang kelima, munculnya lokasi. Lokasi penelitian di mana, apakah desa, misalnya kecamatan apa, kabupaten apa, letaknya di mana. Dan yang keenam, populasi dari penelitian itu sudah muncul, jadi gambaran respondennya sudah muncul. Yang ketujuh, kemampuanmu menyediakan fasilitas pendukung teori. Lanjut ke video yang keenam, dengan pembicara Dr. Khadijah Makarim MSI, dengan topik variabel dan indikator penelitian. Angket penelitian atau kuesioner itu adalah fenomen wawancara tertutup atau terstruktur. Variabel merupakan konsep yang mempunyai nilai bermacam-macam. Kemudian, variabel di dalam proses penelitian adalah sebagai objek penelitian atau fokus penelitiannya. Jadi dalam penelitian kuantitatif disebut objek penelitian, tapi di dalam penelitian kuantitatif, penelitian itu sebagai fokus penelitian. Kemudian, variabel itu adalah sesuatu yang bervariasi. Contohnya,
variabel pendidikan misalnya dihubungkan dengan variabel lain atau misalnya tingkat pendidikan seorang dengan perlakuannya. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberi ujung sesuatu yang dapat digunakan sebagai standar di dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi indikator yang pertama, batas atau penanda terjadinya perubahan dan bersifat tetap. Yang kedua, fenomen untuk mengukur alat ukur. Yang ketiga, fenomen dalam memberi penilaian. Manfaatnya, memahami indikator penelitian. Lanjut ke soal yang B. Apakah Anda memberi komentar terhadap video-video perilaku konsum? Video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak. Berapa jumlah video perilaku yang Anda komen dan jelaskan isi dari komentar mengenai video-video metode penelitian bisnis yang Anda tonton. Jawab, saya suka memberi komentar di video Bapak. Ada 6 video yang saya tonton. Untuk pembahasannya yaitu udah saya sebutkan atau jelaskan di bagian A tadi. Untuk soal yang C, manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video-video Metopen di Instagram Bapak dan memberi komentar terhadap semua video Metopen yang Anda tonton? Jawab, manfaat yang saya dapatkan yaitu saya dapat mengetahui cara penulisan landasan teori dan lain sebagainya yang mengenai tentang pembuatan skripsi. Lanjut di soal bagian B yang berkenaan dengan teori Metopen. Yang pertama, jelaskan bagaimana cara menentukan judul dan bagaimana cara merumuskan judul yang baik. Jawab, cara penting menentukan judul pertama yaitu adalah artikel yang menarik, mencakup pikiran pokok dalam tulisan. Melansir dari laman Springer, judul yang efektif harus mencakup pikiran pokok tulisan. Kedua, diksi yang tepat. Yang ketiga, pembuatan pembacaan penasaran atau membuat pembaca penasaran dengan cara judul yang baik, yaitu hendaknya logis dengan tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan disampaikan, harus singkat atau 3-5 kata, padat dan jelas. Untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian? Mengapa latar belakang penelitian penting dalam suatu penelitian? Jawab, latar belakang penelitian berisi alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah dan beserta contohnya. Jawab, cara membuat rumusan masalah yang baik dan benar yang pertama yaitu buat secara spesifik. Yang kedua, menentukan metode penelitian yang sesuai. Yang ketiga, mencari wawasan teori-teori yang mendukung metode penelitian yang dipilih. Yang keempat, kreatif melihat fenomena di sekeliling. Yang kelima, gunakan 5W+1H. Contohnya, skripsi tentang literasi digital. Pengaruh besar aspek pencarian di internet anak SD terhadap pencarian informasi di era digital terkini. Pengaruh aspek penyusunan pengetahuan anak SD terhadap pencarian informasi di internet dan teknologi di era digital. Lanjut ke soal yang keempat, jelaskan teori tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Teori adalah pendapat, cara, dan aturan melakukan sesuatu. Teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar, fakta, dan hukum yang jelas dan ilmiah. Untuk mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman merupakan peran teori. Adapun tujuan teori ialah untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Manfaat penelitian adalah uraian untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak diteliti, serta untuk menunjukkan signifikansi masalah yang akan diteliti. Pembahasan mengenai manfaat penelitian ini kerap dijumpai dalam karya ilmiah seperti skripsi, laporan magang, dan tesis. Baik, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.